Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini 9 Agustus 2024 bersama dengan saya Phoebe Bernadette. Mari kita memulai hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi ini kami boleh diberikan kekuatan untuk bangun dan juga kembali beraktivitas. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih, perlindungan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami hari ini, saat ini ingin membaca dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Tuhan, berbicaralah kepada kami, sapa kami, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan pagi ini melalui firman-Mu sebelum memulai aktivitas. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan hari ini adalah berharga di mata Allah. Bapak Ibu, sepanjang bulan Agustus ini kita akan merayakan kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Merdeka memiliki arti terbebas dari penjajahan dan perhambaan. Nah, kita bersyukur bahwa sampai saat ini negara kita boleh ada dan terpelihara. Kita percaya Tuhan turut campur dalam kemerdekaan bangsa kita dan sampai keberadaannya saat ini. Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai kemerdekaan, bukan hanya bangsa kita yang telah merdeka dari penjajahan, tetapi kita pun sebagai orang percaya telah merdeka dari segala kuasa kegelapan. Sebab kuasa Allah yang terang itu telah mengalahkan kegelapan. Semua orang tanpa terkecuali yang mau percaya kepada Allah dipanggil untuk tidak hidup di dalam roh ketakutan, kekhawatiran, penolakan, melainkan di dalam roh Allah yang mendatangkan kasih dan penerimaan. Bacaan hari ini yang diambil dari Yohanes pasal 4 ayat 4, kita akan melihat kasih dan penerimaan Yesus yang luar biasa bagi manusia, dan kasih itu mampu untuk memerdekakan kita. Yohanes pasal 4 ayat 4 berbunyi demikian. Namun, ia, yaitu Yesus, harus melintasi daerah Samaria. Sekali lagi, Yohanes 4 ayat 4, namun ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara, ketika itu Yesus sedang ingin menempuh perjalanan ke arah utara dari Yudea ke Galilea. Secara geografis, tegak lurus di antara Yudea dan Galilea itu terdapat kota Samaria. Namun karena orang-orang Yahudi itu tidak berteman dengan orang-orang Samaria, maka perjalanan yang umumnya digunakan oleh orang-orang Yahudi adalah perjalanan yang menghindari kota Samaria. Dari Yudea, mereka biasanya mengambil jalan pinggir, membentuk setengah lingkaran ke arah Galilea supaya tidak melintasi daerah Samaria. Namun dari ayat yang tadi kita baca, kita dapat mengetahui bahwa Yesus tidak melakukan hal yang biasanya dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Justru ayat tadi tertulis bahwa namun ia harus melintasi daerah Samaria. Yesus tidak berjalan melewati rute orang-orang Yahudi, tapi sengaja ia melintasi daerah Samaria. Lalu menariknya sampai di sana ia duduk di pinggir sumur karena ia letih katanya. Dan tidak lama kemudian datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kemudian Yesus melakukan hal yang tidak biasa lagi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu ia berbicara dengan perempuan di depan umum. Terlebih-lebih orang Samaria pula. Yesus berkata kepada perempuan itu, "Beri aku minum." Perempuan Samaria itu pun bingung, bagaimana mungkin engkau orang Yahudi minta minum kepadaku, perempuan Samaria?
Namun Yesus tetap berbicara kepada perempuan itu, dan rupanya percakapan minum itu menjadi jembatan bagi Yesus untuk memberitakan dirinya sebagai Allah yang memberikan air kehidupan, di mana jika perempuan itu meminumnya, ia tidak akan pernah merasa haus lagi. Tentu air kehidupan itu bukan air sungguhan, tetapi menunjuk kepada Yesus sendiri yang datang sebagai Mesias untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Bapak Ibu, Yesus hadir di dunia supaya manusia dapat merdeka dari hati yang merasa haus dan lapar terus. Yesus ingin memerdekakan manusia tanpa terkecuali. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu saja, tapi bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Sebab semua orang berharga di mata Allah. Kisah tadi membuktikan bahwa kasih Yesus itu diberikan bagi semua orang. Orang Samaria itu yang dibenci oleh orang Yahudi tidak dibenci oleh Yesus. Justru Yesus sengaja datang ke Samaria untuk bertemu perempuan itu. Saat ini ketika saudara dan saya bisa mengenal Yesus, itulah bukti bahwa Ia telah menghampiri kita dan memberikan anugerahnya bagi kita. Kita berharga di mata Allah. Ia ingin kita merasakan kasih dan penerimaan darinya dan terus memegang iman kepadanya. Saya teringat ada seseorang pernah berkata kepada saya di dalam pergumulannya, kurang lebih seperti ini. Saya bukan orang yang bisa meminta sesuatu kepada Tuhan, karena saya merasa saya pantas untuk mendapatkan pergumulan ini. Saya layak untuk menerima semua ini. Saudara, seringkali rasa bersalah itu dapat menjauhkan kita dari kasih Allah. Kita merasa tidak layak dan tidak pantas. Namun kasih Allah itu sesungguhnya tidak diberikan bagi orang yang pantas. Lagi pula siapa manusia yang pantas? Tidak ada satu orang pun yang pantas. Kasih Allah itu ada bukan karena kita meraihnya, tapi karena Dia memberikannya kepada kita. Jadi janganlah kita menilai diri kita tidak berharga, sebab Allah melihat kita berharga. Hiduplah merdeka dalam anugerah Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Engkau memandang kami berharga ya Tuhan. Untuk itu kami mau juga memandang diri kami berharga di hadapan-Mu. Ajar kami untuk terus hidup di dalam anugerah-Mu, mempercayai bahwa Engkau mengasihi kami dan memelihara kami. Dan terlebih ya Tuhan, dengan itu kami bisa terus memegang iman percaya kami, dan Kau pakai kami untuk terus menebarkan kasih-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami juga. Tuhan, pimpinlah aktivitas kami juga pada hari ini, supaya apa yang kami perbuat itu boleh menunjukkan kasih-Mu, dan hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.